Ketua Umum DPP Partai Golkar, Abu Rizal Bakri kembali menyerukan penolakan terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung. Abu Rizal tetap kekeh agar kepala daerah dipilih lewat DPRD. Keinginannya itu ditegaskan saat memberikan tanggapan terhadap pandangan Umum Musyawarah Nasional ke-9 Partai Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali. Karena itu Abu Rizal akan meminta fraksi Partai Golkar di DPR menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang pilkada yang diterbitkan pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akibatnya jika Perpu itu ditolak DPR, Undang-Undang Pilkada dengan mekanisme lewat DPRD akan berlaku kembali. Membahas hal ini kita akan membahasnya bersama Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan dan Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif dari KPPOD atau Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dan di line telepon nanti kita juga akan mencoba menghubungi MS Hidayat, Ketua Harian Partai Golkar. Saya ke Pak Syarif dulu. Pak Syarif, ini sepemahaman masyarakat, Pak. Ketika Demokrat itu bergabung dengan KMP itu ada komitmen di antara anggota koalisi bahwa nanti Perpu Pilkada itu akan diloloskan. Tanggapannya? Ya, saya luruskan kembali, bukan bergabung dengan KMP ya. Partai Demokrat masih tetap sebagai partai penyeimbang. Tetapi dalam beberapa isu, ya mungkin kita bersama-sama karena satu pandangan. Jadi memang pada saat Perpu akan dikeluarkan, Pak SBY pada saat itu memiliki komitmen. Maksud saya partai-partai KMP itu memiliki komitmen dengan Pak SBY bahwa mereka mendukung Perpu dan akan mendorong agar Perpu itu bisa diterima oleh DPR pada saat pembahasan. Itu sebelum proses pemilihan ketua DPR dan lain sebagainya kalau saya tidak salah. Bersamaan. Ya, ini kan mekanisme yang terjadi di DPR. Nah, berdasarkan adanya komitmen itu maka kita di dalam hal menentukan kebijakan di DPR itu bersatu bersama-sama. Nah, pada dasarnya mengapa Partai Demokrat mendukung pemilihan langsung? Karena ini adalah ekspektasi dan harapan masyarakat. Namun juga Partai Demokrat melihat bahwa di dalam pelaksanaan pemilihan langsung itu ada beberapa kelemahan-kelemahan dan itulah yang diperbaiki oleh Partai Demokrat. Baik, sebelum kita lebih jauh ke sana, Pak, tadi dikatakan bahwa ada komitmen antara Pak SBY dengan anggota-anggota koalisi Merah Putih gitu. Nah, siapa saja yang hadir dalam komitmen itu? Semua yang tergabung dalam koalisi Merah Putih, semua ketua umum dan sekjen itu hadir. Termasuk Pak Ical pada saat itu? Termasuk Pak Ical. Termasuk Pak Ical pada saat itu? Ada Anies Mata di situ? Ada Anies Mata di situ, ada Prabowo, ada Pak Hatta Rajasa di situ. Gitu. Artinya kok dalam komitmen itu, kalau tadi dikatakan menandatangani, ada perjanjian tertulis? Ada perjanjian tertulis. Ada perjanjian tertulis, wah luar biasa ini berarti ya. Dan itu dipegang sendiri oleh Pak SBY ya. Baik, ini menarik. Dipegang oleh Pak SBY dan juga ada berkas lainnya yang dipegang oleh para ketua umum. Saya tidak tahu pasti, tetapi yang jelas saya melihat bahwa memang ada dokumen yang dipegang oleh Pak SBY. Dokumen tertulis yang menyatakan bahwa KMP akan apa namanya? Semuanya setuju Perpu. Setuju dengan Perpu Pilkada dan itu akan diloloskan di DPR. Baik, ini menarik. Nah, kalau kita bicara soal Perpu Pilkada yang tadi dikatakan oleh Pak Syarif bahwa pilkada langsung itu dibutuhkan dan itu yang diinginkan oleh masyarakat, tapi dengan beberapa perbaikan. Menurut Pak Robert, apakah memang harus seperti itu atau bagaimana sebetulnya kalau kita bicara soal pemilihan kepala daerah dikaitkan dengan otonomi daerah, mana yang lebih pas? Oh ya, kalau konteksnya otonomi daerah pemilihan langsung, ya. Kita bicara otonomi itu bicara soal rakyat yang berdaulat, ya. Hak politik rakyat itu tertuang dalam pilkada langsung. Jadi ini intinya rakyat dan rakyat sudah bersuara, itulah demokrasi. Jadi kalau ditempatkan dalam konteks otonomi, tentu kebutuhan kita adalah mencari pemimpin yang mampu membawa suara, aspirasi dan apa yang diinginkan masyarakat. Dan itu yang kita temukan selama... Dan masyarakat yang harus melakukan itu ya? Masyarakat yang harus melakukan itu. Karena selama ini kita sudah mengenal dua rejim pilkada. Satu secara tidak langsung atau oleh DPRD. Dan kemudian sejak 2005 kita mengenal pemilihan secara langsung.
munculnya berbagai kepala daerah yang inovatif yang bagus itu ya setelah pilkada langsung. Setelah pilkada langsung. Rakyat yang menemukan mereka dan kemudian ini kan hubungan antara mandat dan akuntabilitas, Mas. Kalau dia dipilih, diberikan mandat oleh rakyat, dia berakuntabel kepada mereka yang memilih gitu. Tidak kemudian sehari-hari hanya terus menerus. Yang inovatif ditemukannya setelah itu, tapi juga korupsinya juga timbulnya lebih banyak juga di situ juga sebetulnya di pilkada langsung. Tapi paling tidak sebelumnya kita tidak pernah menemukan kepala daerah yang bagus, yang inovatif seperti setelah 2005. Itu saya kira itu yang penting. Apa sih sebetulnya yang diperbaiki dari pilkada langsung yang diperbaiki oleh Demokrat, yang diusulkan oleh Demokrat? Pertama adalah antara lain ya, itu rekam jejak calon. Kemudian harus dilakukan oleh fit and proper test oleh lembaga yang independen. Yang kedua, yang lainnya adalah biaya kampanye harus transparan, sumber kampanye harus transparan. Kemudian itu bukannya undang-undangnya memang sudah menyatakan memang itu? Sudah, tapi harus dipertegas. Ya. Kemudian sistem kampanye harus diatur, ya kan. Kemudian pertanggungjawab terhadap pengikut mereka. Jangan sampai mereka harus bertanggung jawab apabila pengikut mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan keamanan dan stabilitas sosial dan sebagainya. Itu juga harus bertanggung jawab. Kemudian yang jelas itu adalah jadwal kampanye juga harus betul-betul ketat. Nah, ini banyak yang harus diperbaiki. Kemudian yang terakhir juga ini pertanggungjawaban jawab, ya, pertanggung jawab kepada tentang sumber-sumber yang diperoleh, sumber-sumber dana ungkapan, ya, kemudian akuntabilitas lah. Selain soal akuntabilitas, sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat itu pengen tahu calon pemimpinnya itu punya apa sebetulnya, apa yang pengen dijalankan, gitu. Bukan hanya sekedar akan anti korupsi atau segala macam, tapi bagaimana anti korupsinya, bagaimana menyelesaikan masalah disitulah pada saat proses-proses dialog atau debat itu yang sebetulnya diharapkan. Disitulah oleh pada saat dilakukan fit and proper test itu juga yang harus jelas semua di situ, harus secara gamblang disampaikan. Nah, inilah beberapa kelemahan yang menurut Partai Demokrat harus diperbaiki ke depan. Nah, ini dengan pilkada langsung, dengan beberapa perbaikan yang diusulkan oleh Demokrat, ketika sudah banyak pernyataan dari anggota KMP menolak itu, bagaimana sikap Demokrat? Kita lihat bahwa pada akhirnya mereka mengatakan, ya udah, kalau memang mau diterbitkan Perpu, ya kita mendukung. Nah, berdasarkan itu, ya kami bersama-sama dengan mereka. Artinya sebetulnya pernyataan mendukung dikeluarkannya Perpu atau mendukung isi Perpu? Ya, itu sebenarnya cara untuk mengelak dari sesuatu persoalan, ya kan? Karena semua juga masyarakat juga tahu, ya siapapun juga tahu, para politis juga tahu bahwa Perpu itu adalah isinya akan pasti berbeda dengan undang-undang pemilihan secara tidak langsung. Dan perubahan-perubahan yang kami inginkan itu sudah terpublish ke masyarakat, terpublish di media, terpublish pada saat kami melakukan negosiasi di parlemen. Jadi saya pikir semua sudah tahu. Jadi kalau ada yang memberikan suatu argumentasi bahwa kami mendukung diterbitkannya Perpu tetapi tidak mendukung isinya, nah itu hal yang berbeda. Itu saya katakan itu the way of how to escape dari persoalan. Kita akan sambungin di segmen berikut.